Sobat Pena, wah senang sekali ya malam ini saya bisa bertemu secara virtual dengan Sobat Pena dalam acara perdana kita Ngobrol Nusantara. Saya Cecilia akan menemani Sobat Pena selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan tentunya hari ini saya sudah menghadirkan tamu yang sangat istimewa, yakni pimpinan redaksi Pena Nusantara TV, Kak Yosep Arto. Jadi teman-teman Sobat Pena, Ngobrol Nusantara bukan sekedar ngobrol. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang alasan dan ide-ide yang berkembang sehingga Pena Nusantara TV mengembangkan atau membuat acara Ngobrol Nusantara. Lalu kemudian yang ingin kita ketahui adalah kira-kira apa sih tujuan dari Ngobrol Nusantara itu sendiri dan apa keunikan yang ada di Ngobrol Nusantara. Nah, kita langsung menyapa tamu kita malam ini. Halo, selamat malam Kak Ato. Selamat malam, ada Sisil. Ya, halo, selamat malam. Kembali lagi Kak Ato. Ini rasanya saya sangat bersemangat ya, karena walaupun pandemi dan ini malam ya, saya sangat bersemangat untuk bertemu Kak Ato selaku pimpinan redaksi Pena Nusantara. Ya, Sobat Pena Nusantara, kita akan langsung mengulik nih, kira-kira apa sih definisi singkat atau gambaran singkat tentang acara Ngobrol Nusantara, Kak Ato? Oke, baik, terima kasih kepada pemirsa Sobat Pena Nusantara di mana saja berada. Terima kasih karena sudah bergabung dan menyediakan waktu untuk menyaksikan tayangan ini. Sebagai perkenalan, Pena Nusantara ini sudah ada sejak 5 tahun yang lalu ya. Wow, ya sudah 5 tahun, sudah mau 1 periode. Wow ya, 5 tahun. 1 periode. Ya. Sudah 5 tahun. Tahun yang lalu kita mencoba kembangkan lagi, hadirkan channel YouTube-nya yang kita namakan PNTV. Wow, yang luar disingkat biasa. Pena Nusantara. Oh, luar biasa sekali ya. Ya, itu. Sobat Pena bisa kita lihat sendiri, bisa kita dengarkan juga. Ternyata Pena Nusantara TV ini mengalami metamorfosis ya. Dimulai dari web, lalu kemudian menghadirkan TV. Dan sekarang akhirnya ada program Ngobrol Nusantara. Iya, betul sekali. Jadi, wow, ini sangat menarik ya teman-teman Sobat Pena. Ini adalah gambaran singkat tentang Ngobrol Nusantara ya. Jadi kita lanjut pada yang kedua nih yang kita mau tahu. Ini sangat apa ya? Menurut saya sangat penting untuk diketahui. Apa sih tujuan dari Ngobrol Nusantara itu dibuat? Oke, baik. Sebenarnya Ngobrol Nusantara ini semacam program acara berupa talk show, berupa podcast, tapi kita rangkumkan semua menjadi satu. Pena Nusantara ini kita buat dalam artian bahwa kita menyediakan program untuk kita ngobrol bersama. Ngobrol itu tidak selamanya kita pergi menemui narasumber di luar lalu kita bicara atau wawancara, tapi kita menyediakan wadah dengan tujuan apa? Kita mengupas apa yang menjadi polemik atau apa yang menjadi masalah publik yang terjadi, bahkan itu bisa saja NTT maupun di wilayah-wilayah tertentu. Jadi Kak, berarti bisa saya simpulkan kalayak dari Ngobrol Nusantara ini fokusnya bukan hanya untuk dari daerah NTT kan, karena sekarang kan sudah dihadirkan TV. Artinya semua masyarakat dari golongan manapun dan dari daerah manapun bisa menyaksikan. Wow, luar biasa sih Sobat Pena. Di saat masa pandemi begini, media-media online khususnya sangat dibutuhkan, apalagi dengan sudah ada anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Betul. Jadi kita menyediakan layanan informasi ini secara online. Para pemirsa bisa saja langsung menonton sesuai dengan apa yang kita informasikan. Jadi seperti itu. Jadi sisi Ngobrol Nusantara ini kita inovatif kita lakukan untuk kita kembangkan
menjaring aspirasi dari teman-teman semua, terkhusus teman-teman yang ada di grup pekerja Pena Nusantara. Jadi tentunya tujuan utamanya itu kita ngobrol, bicara apa yang menjadi masalah yang terjadi, sehingga kita jangan menebar hoax di luar. Kita panggil orangnya, kita bicara, kita menyediakan ruang. Ngobrol ini kita menyediakan ruang untuk bicara apa adanya. Berarti yang bisa saya simpulkan, ini ngobrol santai tapi deep. Yang artinya adalah ya kita berbicara santai, tapi konten yang kita berikan adalah sesuatu yang sangat mengedukasi dan sangat dalam maknanya. Ya, teori, materi apa yang diberikan dan dihadirkan di Ngobrol Nusantara ini menurut saya juga sangat penting ya. Bukan hanya untuk khalayak yang usia remaja, dewasa, bahkan di segala jenjang usia semua orang bisa menyaksikan, karena sekarang kan bisa kita bilang ya, informasi ini merupakan salah satu kebutuhan dasar juga sih. Ya, bukan hanya sandang, pangan, pakan. Sekarang semakin berkembangnya teknologi, akhirnya orang-orang juga haus akan informasi. Itu dia tadi, Sisil. Kita tim membuat survei kecil-kecilan lah. Kita tidak pakai tim survei yang mahal-mahal. Kita buat tim survei kecil-kecil. Kita buat perbandingan. Kenapa kita sampai harus inovatif lagi muncul sebuah program acara yang namanya Ngobrol Nusantara. Sebenarnya sudah banyak yang membuat acara yang sama. Tapi secara lebih khusus di Ngobrol Nusantara itu kita inovatif lagi, kita buat program acaranya. Berkembangnya media sekarang ini tentunya bagi kami secara pribadi ataupun secara redaksi, kita melihat bahwa manusia zaman sekarang ini kita tidak lagi bisa melawan zaman yang terjadi sekarang. Karena apa? Berkembangnya zaman ini kita semua sudah bisa mengadopsi macam-macam informasi. Informasi itu tidak saja secara tertulis, ada yang sudah melalui informasi online, melalui gadget, Android. Nah, itu sudah bisa dimanfaatkan. Jadi tidak lagi mereka menunggu. Prinsipnya adalah informasi yang diberikan itu secara fakta, aktual, realita yang terjadi. Paling utama itu cover both side. Artinya ada keseimbangan dalam penyampaian informasi. Jadi seperti itu. Mohon maaf Kak Ato, saya juga jadi sedikit tertarik nih, karena dari apa yang dibicarakan oleh Kak Ato mengatakan bahwa Kak Ato dan teman-teman dari Pena Nusantara melakukan survei kecil-kecilan, dan ini menurut saya sangat luar biasa ya. Media kemudian menghadirkan suatu acara tertentu berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, saya juga mau tahu nih, kayaknya ini menarik sekali untuk dibahas. Survei yang dilakukan itu kalayaknya dari mana? Maksudnya subjeknya dari mana? Supaya sampai pada akhirnya atau memilih untuk kayaknya Ngobrol Nusantara harus dibuat nih karena baik. Sebenarnya survei ini kita merencanakan rahasia kecil-kecilnya. Tapi kita survei ini kita buat perbandingannya seperti apa. Sekarang itu kalau untuk kami niat membaca sekarang ini menjadi pekerjaan kita bersama. Karena apa? Niat membaca masyarakat itu semakin menurun. Sekarang orang yang di pelosok-pelosok, di kampung-kampung itu sudah serba nonton YouTube. Betul Kak Ato. Itu sudah serba nonton YouTube. Jadi coba kita memberikan informasi terbaru, yaitu secara video. Artinya informasi itu bagi saya paling utama adalah hal yang benar-benar realita terjadi. Seperti itu. Saya bukan cukup ya, tapi sangat tertarik nih, benar-benar luar biasa sih menurut saya. Kak Ato dan teman-teman sangat luar biasa ya, tujuannya, motivasinya, inspirasinya, kenapa kemudian menghadirkan acara Ngobrol Nusantara ini ya. Ternyata Kak Ato mempunyai keresahan dan bahkan juga mempunyai kepedulian terhadap harus lahir informasi-informasi yang benar-benar fakta nih. Karena kan kita tahu sekarang ya,
banyak sekali berita-berita yang dimuat di portal berita, entah online, media massa sekaligus media cetak. Itu mereka membuat berita-berita yang menurut kita fakta dan kebenarannya masih diragukan. Tapi kemudian Kak Ato dan teman-teman menghadirkan ngobrol Nusantara yang ngobrol bukan sekedar ngobrol, tapi juga mengandung fakta, kebenaran, yang menghadirkan narasumber-narasumber. Kita kupas lah secara iya, betul. tuntas. Betul. Kita lanjut nih untuk pertanyaan yang kesekian yang sepertinya saya sangat banyak bertanya karena Sobat Pena sama dengan saya, sama-sama penasaran ingin tahu karena ini episode perdana ya ngobrol Nusantara ya. Kira-kira program dan segmen apa sih yang dihadirkan di ngobrol Nusantara ini? Oke, baik, terima kasih Sisi. Kalau kita program atau segmen yang kita hadirkan dari redaksi sendiri itu kita menghadirkan dari semua lini, semua informasi bidang, bisa saja politik, ekonomi, bisnis, hukum, itu kita beritakan semua, kita informasikan semua segmen. Kita melihat dari situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi, mungkin ada isu-isu apa yang menjadi penyakit masyarakat, ada isu-isu apa yang menjadi tren di tengah masyarakat, itu kita hadirkan itu semua. Tidak saja itu, kita juga dari ngobrol Nusantara itu kita menyampaikan informasi juga. Selain itu ada juga edukasi-edukasi yang kita berikan kepada masyarakat. Selain karena sekarang kan masyarakat saat ada yang trending, wah kayaknya menarik. Benar sekali. Jadi bahas ini karena wow, sesuatu yang trending itu wah sangat luar biasa sih ternyata Kak, atau mengambil semacam bukan keuntungan tapi memberikan perhatian agar masyarakat yang menyaksikan berita yang trending bukan hanya trending tapi suatu fakta yang dihadirkan dalam ngobrol Nusantara. Selain itu saya mungkin tambahkan lagi. Oh iya betul Kak Ato. Silakan. Kita juga menyampaikan informasi-informasi itu sosial budaya juga kita ada. Kreativitas juga kita siapkan. Kita ada kreativitas yang mungkin kreativitas anak muda yang mau kembangkan butuh media untuk dipublikasi. Kita di Pena Nusantara sangat siap membantu. Tinggal kita undang, datang, lalu bicara apa sih maunya. Seperti berarti itu. Salah satu atau bahkan beberapa orang yang menyaksikan ngobrol Nusantara malam ini, Sobat Pena, salah satu Sobat Pena mungkin kemudian akhirnya wah saya punya ide nih. Kayaknya bisa nih dikembangkan di Pena Nusantara TV ya, karena Kak sangat membuka kesempatan. Berarti Kak, ngobrol Nusantara kali ini juga sebagai untuk ajakan nih untuk Sobat Pena. Tepat sekali, karena bagi kami redaksi bahwa ini merupakan wadah belajar. Wow, ya. Ini merupakan wadah belajar bagi adik-adik mahasiswa mungkin yang lagi menempuh pendidikan di perguruan tinggi, apalagi sedang dalam keadaan COVID, mungkin lebih banyak mendiamkan diri di kos. Kita menyediakan wadah belajar. Di sini kita menyiapkan fasilitas. Silakan datang, lalu ingin belajar, kita bisa sama-sama membagi pengalaman. Mungkin pengalaman saya belum tentu sama dengan pengalaman yang lain. Betul. Seperti itu. Luar biasa sih Kak Ato. Artinya saya bisa menyimpulkan kalau Kak Ato itu orang yang sangat peduli terhadap masyarakat, tapi khususnya mahasiswa. Karena Kak Ato maunya mahasiswa pandemi jangan hanya belajar atau kuliah dari rumah, tapi jadi mahasiswa yang produktif. Artinya kalau mereka punya ketertarikan untuk jurnalistik atau bahkan juga untuk mengeksplorasi diri dengan tampil di Pena Nusantara TV, di sini disiapkan. Benar sekali. Jadi Sisil seperti ini. Di sini juga kita menyediakan ruang belajar, tidak saja kepada mereka yang mungkin sudah notabene adalah seorang jurnalis. Kita di sini juga kru-krunya juga terdiri dari para mahasiswa, para orang dewasa, mereka yang menjalankan tugas di lapangan seperti itu. Jadi kita memberdayakan mereka. Manfaatnya mereka silakan ambil ya. Sebagai bentuk pengalaman juga kan di lapangan. Jadi ngobrol, kalau
kita ngobrol hari ini mungkin sesuatu yang bisa ada manfaatnya, silakan. Berarti kalau kita bilang bahasa kerennya atau analoginya, Kak Ato bisa disebut sebagai tuan tanah. Kak Ato tuan tanah, dan Sobat Pena yang mau berkarya di Pena Nusantara TV adalah orang-orang yang akan menanam di tuan tanah punya tanah. Sobat Pena, aduh luar biasa, Kak Ato keren sekali sih. Saya sebagai salah satu anak muda sangat termotivasi ya. Saya harapnya semoga saya juga bisa meneruskan apa yang dibangun oleh Kak Ato ya. Ini yang kita lagi harapkan bersama. Ya. Di Pena Nusantara kita mengedukasikan, memberikan edukasi yang positif. Ya betul, positif. Kita menghindari yang namanya hoax atau berita bohong. Betul. Jadi seperti itu. Apalagi sekarang pandemi, Kak Ato. Semakin sering di rumah, semakin melakukan rutinitas yang sama. Jangan sampai salah satu Sobat Pena depresi dan kemudian ini yang menjadi kekhawatiran juga ya. Aduh, jangan sampai ini salah satu Sobat Pena, tolong ya. Yang merasa depresi silahkan mampir di Ngobrol Nusantara di Pena TV Nusantara. Ya, betul. Saya juga mau tahu nih salah satu keunikan dari Ngobrol Nusantara. Kira-kira apa sih yang membuat masyarakat harus nih nonton acara Ngobrol Nusantara? Ngobrol Nusantara itu keunikannya saya rasa masih secara umum ya. Ya masih secara umum karena semua segmennya kita informasikan. Iya, betul. Tapi kita lebih mempertajamkan di budaya. Oh iya. Nah, karena kita NTT secara khusus itu tingkat kebudayaannya sangat tinggi. Betul. Kita lebih mempertajamnya ke budaya. Kita bagi kami itu di redaksi khusus untuk Ngobrol Nusantara itu kita berharap bahwa informasi-informasi yang kita sampaikan itu memang secara tepat, akurat, dan sampai kepada masyarakat itu tidak salah. Betul. Karena apa? Sehingga kami hadirkan ruang. Oh iya, betul. Kita hadirkan ruang Ngobrol Nusantara. Ada masalah kita panggil narasumbernya, kita omong. Biar langsung tahu informasi. Kita tidak lagi mendapat informasi dari luar yang belum tentu kredibel informasi, belum tentu benar informasinya. Betul. Sehingga apa? Kita panggil yang bersangkutan. Seperti itu. Artinya Sobat Pena yang menonton Ngobrol Nusantara ini diberikan fakta oleh orang yang tahu betul tentang masalah yang sedang dibahas. Tepat sekali. Wow, luar biasa sih. Ini bisa jadi salah satu alasan loh kenapa Sobat Pena harus terus menyaksikan Ngobrol Nusantara. Sobat Pena, ini episode perdana yang menurut saya sangat menarik ya. Betul. Karena kita menghadirkan langsung pimpinan redaksi dan kita bisa lihat nih semangat dan jiwa muda dari pimpinan redaksi sangat luar biasa. Saya berharap sih semoga semangat dari Kak Ato juga menyalurkan ke saya, dan kemudian teman-teman dari yang menonton acara ini juga akhirnya bersemangat. Wah, Kak Ato luar biasa nih bersemangat. Iya betul. Apalagi pandemi Kak Ato di rumah terus ya. Oke, betul. Apalagi kita menjelang 17 Agustus lagi. Aduh betul. Ini tinggal berapa bulan ya? 17 Agustus. Jangan lupa tidak ada Panjat Pinang tahun ini ya. Jangan mengharapkan sepeda gratis di Panjat Pinang. Jika mau dapat sepeda, nonton Ngobrol Nusantara bersama saya dan Kak Ato. Ya. Baik, terima kasih Kak Ato. Ini merupakan kesempatan dan momen yang luar biasa untuk saya dan juga tentunya untuk Sobat Pena untuk mengetahui lebih dalam tentang apa sih Ngobrol Nusantara dan juga memperkenalkan Pena Nusantara TV ya tentunya. Jadi teman-teman, bisa dibilang ini adalah penghujung acara kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Kak Ato, salam sehat. Jangan lupa perketat prokes ya. Tolong teman-teman yang mau vaksin, yang mengantri banyak-banyak, aduh, tolong ya. Kak Ato mungkin tidak jadi salah satu korban di PHP ini karena terlalu lama mengantri, antriannya terlalu panjang. Tapi teman-teman yang ingin vaksin, tolong tetap jaga prokes, tetap protokol kesehatan agar teman-teman tidak menjadi salah satu korban COVID-19 selanjutnya. Anda sayang diri Anda sayang keluarga Anda ya. Iya. Oke, gimana nih teman-teman Sobat Pena? Menarik kan episode perdana kali ini?
Saya harapnya sih teman-teman tidak hanya berhenti hari ini saja ya untuk menonton Ngobrol Nusantara. Karena sudah dijelaskan oleh Kak Ato tadi bahwa segmen selanjutnya akan menjadi lebih menarik karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas dan tentunya kredibel. Artinya berita yang dihadirkan di Ngobrol Nusantara merupakan berita yang mengandung fakta dan bersifat faktual ya. Baik, teman-teman penonton setia Pena Nusantara TV dan Sobat Pena di Ngobrol Nusantara kali ini, kita sudah mendengar secara langsung ya kisah di balik Ngobrol Nusantara ini oleh Kak Ato yang tadi merupakan pimpinan redaksi Pena Nusantara TV. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih lagi karena ini informasi yang luar biasa ya. Saya sangat termotivasi ya. Saya Sisilia pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan episode perdana Ngobrol Nusantara. Jika Anda ingin menyaksikan lebih lanjut dan ingin mengetahui informasi terkait dengan informasi-informasi yang sedang berkembang di masyarakat saat ini melalui portal berita Pena Nusantara, silakan Anda kunjungi link di bawah ini. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Kak Ato, selamat malam.